Haleluya, shalom. Shalom. Pada saat sore hari ini kita akan mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur pada saat sore hari ini oleh karena semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Kami bersorak bagimu Yesus. Pujian dan hormat kami serahkan. Karena Kau Allah yang disembah oleh Tuhan. Kata
yang pertama dalam surga. Perasaan sore ini kembali kami datang ke hadapan Sang Syukur dan terima kasih, di mana Engkau sudah kumpulkan kami dari rumah kami masing-masing berkumpul di tempat yang kudus pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala perintah Tuhan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami saat ini ada karena kasih dari Allah senantiasa menyertai kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Pak, terima kasih Yesus. Kami merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dikala kami sakit, Engkau berikan kesembuhan bagi kami ya Tuhan. Dikala kami dapat pergumulan, Engkau berikan jalan keluar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah dalam iman kami, sehingga kami sore ini ada oleh karena belas kasihan dari Allah yang besar kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua apapun yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kami ini, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau di setiap hidup kami, semakin hari semakin berharap kepada Engkau Yesus, sebab Engkau lah juru selamat yang hidup yang menuntun mulai hari kami hingga hari Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur pada sore ini, di mana kami ini ada saat ini oleh karena belas kasihan dari Allah senantiasa meretapkan kumpulkan pada tempat ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau di tempat ini, meninggikan Engkau Bapa, sebab Engkau lah Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Tiada nama lain Engkau yang sebab kami sembah nama Yesus, sebab Engkau lah pencipta langit bumi dan laut dan segala isinya. Begitu juga kami ciptamu ya Tuhan datang ke hadapan sore hari ini, mengucap syukur dan terima kasih, menyembah Engkau yang kudus pada sore hari ini Tuhan. Oleh kami undang Kau hadir dalam hati kami masing-masing. Berikan kami roh sukacita pada sore hari ini, roh yang menyala-nyala untuk memuji melakukan kami Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk berdiri bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu para melayani pada sore hari ini, apapun bentuk pelayanan mereka ya Tuhan, urapi mereka satu persatu ya Tuhan, supaya pelayanan mereka pelayanan menangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Pak, kami buka ibadah sore hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita suaraku? Amin. Siapa memuji Tuhan? Kita angkat pujian kita. Tuhanku hebat, kata Tuhan kita hebat. Kita bersama, boleh bersukacita untuk menyanyikan Dia. Haleluya.
Berdoa terlebih dahulu, saya undang Ibu Betty Nur Asri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik. Selamat hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kesempatan bagi kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kesempatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati Tuhan pekerjaan kami, menunggu kami. Apa yang kami pekerjakan Tuhan boleh berhasil. Amin. Sehingga memuliakan nama-Mu dan hati ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sucikan dan kuduskan hati kami. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan menerima perjamuan kudus. Sucikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan sebentar lagi Tuhan firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami pulang dari sini tidak sama dengan datangnya Tuhan, tapi kami membawa sukacita, membawa kedamaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah pemberian kami Tuhan mengunting di atas bunga kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Rancanganmu indah.
kami mengucap syukur atas kasih rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami rasakan, baik pemeliharaan-Mu atas tubuh jiwa kami, dan terlebih Tuhan pemeliharaan-Mu dalam rohani kami. Sore hari ini segala pujian, segala penyembahan naik membumbung tinggi di altar-Mu yang kudus. Dan terlebih kami mendengar sabda-Mu untuk menghantar kami, biar kiranya kuat, teguh dalam menghadapi berbagai kesukaran hidup, khususnya di akhir-akhir ini. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan dasar. Oleh karena itu, saat firman-Mu diberitakan, biarlah kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik dan setia. Kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami sepakat mengusir, menolak, menengking dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini. Terpujilah Engkau, kami siap bersabdalah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Apa kabarnya? Luar biasa, tentu saja luar biasa. Karena kalau kita lihat, kita rasakan semua yang boleh kita nikmati di setiap hari ini itu anugerah Tuhan semata, ya. Oleh karena itu, membalas kasih kebaikan Tuhan, jangan kita lupa untuk datang bersekutu seperti sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita sama-sama rindu dan haus untuk kebenaran firman Tuhan sebagai menu rohani buat kita pada minggu ini. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 23. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 23. Mari kita baca, simak ayat ini satu persatu. Yang tidak bawa Alkitab, ya, dengar baik dan baca, ya, di layar screen. Demikianlah firman Tuhan. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja. Dia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekola. Dari Yerusalem melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal, dan terhadap orang Ammon membaru peti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohnya. Ia mendirikan juga menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyaknya ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera, Yeiel, dan penata usaha Maesea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu di seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500
500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tembok, ketopong, baju jirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh karena ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia merubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata padanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan peroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala syariat dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang-orang yang sakit kusta ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikubur di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saya beri tema saat kita sukses. Itu tema firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman ini cukup panjang lebar kita baca. Namun kita boleh menyimak isinya. Dan sekali lagi firman Tuhan ini bertema saat kita sukses. Bapak Ibu, pada saat ini firman ini mengisahkan seorang yang bernama Uzia, anak dari Amasya, raja Yehuda. Dia terlalu muda menjadi raja. Saat itu usia 16 tahun. Usia 16 tahun mungkin untuk di Indonesia baru tamat SD atau memasuki SMA kelas 1. Ya. Masih muda. Artinya pengalaman mungkin belum sebanyak ya raja-raja sebelum dia. Ya. Karena masih mudanya. Hidup daripada Raja Uzia di awalnya adalah hidup melakukan yang benar di mata Tuhan. Hidup yang membuktikan ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Untuk itulah bangsa Yehuda menyetujui bahkan mengusulkan supaya Uzia itu diambil menjadi raja menggantikan ayahnya. Saudara yang kasih, betapa indahnya, betapa mulianya segala pekerjaan dari Uzia ini di awal-awalnya, saudara. Artinya di catatan Alkitab ini Tuhan membuat segala apa saja yang dikerjakan oleh Uzia itu berhasil dan sukses. Allah memberinya kemenangan ketika berhadapan dengan musuh. Bahkan namanya pada masa itu, zaman itu terkenal dan termasyhur. Karena perbuatan Tuhan melalui Uzia ini sungguh luar biasa. Sampai ke negeri yang jauh Uzia dikenal.
Saudara-saudara yang kasih, bangsa Yehuda telah mengangkat dia menjadi raja karena urapan Tuhan atas Usia. Bapak Ibu saudara yang kasih, namun dalam perjalanan ya pekerjaannya ya sehari-hari, dalam perjalanan kepemimpinannya sehari-hari, tanpa disadari ternyata ya yang tadinya ia seorang yang kuat tiba-tiba berubah. Tadinya seorang yang rendah hati menjadi berubah. Dia rupanya tanpa disadari sikapnya menjadi tinggi hati alias sombong. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu membuat Tuhan menjauh darinya. Karena apa? Ia melakukan hal yang merusak. Sampai-sampai dia mendahului yang seharusnya itu pekerjaan para imam-imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia mendahului. Tuhan tidak mengizinkan korban yang dari Usia itu. Seharusnya harus lewat para imam-imam, Bapak Ibu saudara yang kasih. Ia berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan, kita-kita ini yang dulu kala ketika pertama kali kita mendengar nama Yesus, ketika pertama kali kita merasakan ada mujizat sehingga membuat kita terpukau dalam ibadah kita, terpukau dengan ya semangat kita. Saudara yang kasih, banyak dan bukan hanya Usia ini saja. Anak-anak Tuhan di era saat ini saudara yang kasih, banyak yang masuk dalam pengalaman Usia ini. Awal-awalnya dengar dia panggil nama saya. Awal-awalnya ku jawab iya. Tetapi bukan awalnya ternyata yang menentukan. Hati itu di hadapan Tuhan. Perjalanan kita enggak hanya 1 kilometer, perjalanan kita enggak hanya sebulan, setahun. Tapi perjalanan pengiringan kita mengikut Tuhan itu lama. Dan di sini kita dituntut oleh Tuhan dengan yang disebut setia dan taat. Tetapi adakah kita boleh menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita? Di tengah perjalanan, belum di endingnya. Masih beberapa langkah yang kita lakukan. Ternyata kita enggak menunjukkan kebaikan. Telah merusak reputasi diri kita di hadapan Tuhan. Ketaatan itu enggak bisa dipertahankan. Sudah rusak, terkontaminasi. Kesetiaan kita sudah berubah kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus waspada. Sebab banyak musuh-musuh pelayanan kita. Yakni yang sering membuat kita ya adalah rasa keterpaksaan. Ya saudara, mungkin kita terjadwal. Tapi kita enggak mempedulikan apa yang terjadwal itu dalam pelayanan kita. Rasa terpaksa. Sesuatu yang terpaksa, saudara pernah makan buah pisang? Pisang yang dikarbit itu matang karena terpaksa. Coba nikmati. Saya sering ketipu. Beli pisang di Cengkareng itu semua bisa serentak kuning. Padahal udah sering saya baca di media. Ya buah yang serentak matangnya dan bagus. Itu bukan buah yang matang dengan aslinya. Tapi itu dipaksa. Diperam ataupun dikarbit saudara yang kasih. Begitu kita buka, nikmati. Waduh, kecewa. Bukan saja pisang, pepaya juga begitu. Pak Gembala ini rajin beli pepaya. Di sana ada mobil yang jual pepaya di situ. Murah-murah. Begitu dibuka saudara yang kasih. Waduh, enggak manis.
Buat saya sih cocok karena saya kurang senang yang manis. Tapi yang lain di rumah langsung disingkirkan saudara kasih. Karena apa? Matang terpaksa. Sesuatu yang dipaksa itu saudara yang kasih, itu menjadi apa ya? Kalau di dalam bisul itu lama-lama menjadi bisul yang merah dan meledak membuat kita sakit. Ya. Pelayanan kita di hadapan Tuhan haruslah pelayanan yang menunjukkan keseriusan, bukan keterpaksaan. Kita lihat ada satu firman Tuhan yang berkata oleh Petrus dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 1 berkata seperti ini, aku menasihatkan kamu, para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian sendiri. Kita katakan amin. Inilah hidup kita hadapan Tuhan. Tuhan sudah panggil kita. Betul? Tuhan sudah selamatkan kita. Dan Tuhan tidak ingat-ingat segala kesalahan pelanggaran kita. Dia panggil kita. Dia beri berkat. Dia pelihara kita. Dia perpanjang umur dan usia kita. Yang tadinya kita udah hampir maut merenggut nyawa kita. Tapi Tuhan menolong dan meluputkan. Apakah itu bukan pertolongan dan kebaikan Tuhan? Iya, itu kebaikan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu begitu banyak yang kita saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti yang disaksikan oleh Raja Uzia. Ketika di awalnya dia hebat, termasyur, masih bisa memuji-muji Tuhan. Tanpa sadar dia kian hari makin naik, makin naik. Tiba-tiba kesombongan tinggi hati ada pada dia. Yang tidak kita undang tapi tanpa sadar itu muncul. Bapak Ibu Saudara yang kasih, hati-hati. Ini bisa terjadi dalam diri masing-masing, bukan hanya Raja Uzia. Pada diri kita masing-masing kita kadang-kadang bisa lupa tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Bisa lupa dan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan dengan berbagai macam alasan. Manusia bisa membuat 1001 macam alasan. Macam-macam. Kalau ditanya si A, beda jawabannya dengan si B, si C, sampai X, sampai Z, saudara yang kasih. Nah, agar kita sebagai anak Tuhan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Tetapi sebagai hamba Tuhan atau orang percaya, saya sampaikan pada kita, jangan bergeser atau jangan keluar dari areanya Tuhan Allah. Dimanapun Anda. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan keluar dari areanya Tuhan. Tetaplah kita di dalam koridornya Tuhan. Amin. Karena apa? Fatal akibatnya. Kalau engkau tinggalkan Tuhan dengan kesengajaan. Fatal akibatnya. Enggak sekarang. Mungkin akibatnya itu enggak seperti kita memakan cabai. Gigit cabai langsung terasa. Enggak, mungkin beberapa waktu ke depan. Sebaliknya kalau kita setia, hormati Tuhan, dampaknya luar biasa. Sekarang, besok, dan hari yang akan datang. Dan sampai kepada anak cucumu, dia akan menuai akibat kebaikan ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau masih susah-susah hidup. Tapi anak cucumu diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Jangan bergeser dari areanya Tuhan. Contoh yang kita lihat adalah Uzia tadi.
Dia seorang raja, tiba-tiba fatal akibatnya. Sama halnya dengan Yudas. Karena Yudas bergeser dan menjual Yesus dari dirinya, akhirnya pun dia bunuh diri. Apa upahnya mengikut Tuhan? Apa upahnya menjadi murid Yesus? Nol. Hampa. Dia bergeser dan keluar dari areanya Tuhan. Soal pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih, makan minum kita ini saudara yang kasih, kalau kita percaya, saya berkata 200.000 sebulan pun cukup. Kalau kita percaya dan kita bisa mengatur, mengatur keuangan kita, 200.000 cukup. Makan tahu, tempe, dan gizinya tinggi, baik saudara yang kasih. Tapi kalau kita berkata, wah kurang, 5 juta juga sebulan tidak cukup. Karena banyak cicilan kreditan kita, kredit suara motor kita pun sampai suara kredit. Karena saking banyaknya, udah punya ini, pingin itu, sampai kita mati pun enggak ada henti-hentinya. Tergantung kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Itu soal pemenuhan kebutuhan hidup. Hal itu tergantung kepada hati kita masing-masing. Seorang yang berpenghasilan kecil pun kalau pintar mengatur, itu sudah harus cukup dengan penghasilan. Tapi sebaliknya, orang yang berpenghasilan banyak juga, kalau dia tidak hidup di dalam Tuhan, maka seberapa banyak pun tetap kurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita diperhadapkan beberapa pilihan, saya anjurkan kepada kita, karena kita sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, maka saya berkata pilih dan utamakanlah terlebih dahulu Tuhan Yesus. Hal itu bisa terlaksana asalkan saudara menaruh pikiran, yaitu pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Sehingga tidak memicu dengan keinginan jiwani saja. Tidak hanya memicu keinginan kebutuhan daging saja. Namun kebutuhan rohani juga menjadi prioritas utama sebagai orang percaya. 6 hari yang kau bekerja diberikan Tuhan, itu cukup. 1 hari untuk Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yaitu di hari Minggu. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya, sebab 6 hari lamanya Tuhan itu sudah loyal memberi waktu kepada kita, dengan sehat sempurna kita bisa kerjakan. Dan katakan 1 hari itu juga enggak kita pakai semua 1 hari untuk Tuhan. Hanya 2-3 jam tok. Masihkah kita tawar menawar sama Tuhan? Wah, 2-3 jam itu Tuhan masih sangat perlu untuk mencari uang. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya engkau mencari uang, segitu-gitu juga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita belajar melalui Raja Uzia. Dia memang sukses, tapi enggak selamanya sukses. Melalui Uzia ini sukses bisa mempengaruhi 2 hal. Yang pertama, bisa juga membuat kita rendah hati. Sukses, rendah hati. Karena kita tahu semua yang ada pada kita, yang kita punya itu anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak ada alasan untuk tinggi dan sombong hati. Anugerah Tuhan. Kalaupun dulu saya jalan kaki ibadah, sekarang bisa dengan naik sepeda atau juga naik motor, itu rahmat anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, hal yang kedua adalah sombong. Sebelum berjaya seseorang itu tadinya rendah hati, tapi sesudah berjaya dia berubah 180 derajat.
karena status sosial berubah. Kita lupa pada Tuhan kita dan mengesampingkan Tuhan, mengesampingkan ibadah. Tidak lagi ada waktu berdoa, tidak lagi ada waktu membuat mesbah keluarga, mesbah kepada Tuhan atau bersekutu, tetapi lebih mementingkan bekerja, cari uang dan lain sebagainya. Kesuksesan juga bisa melupakan kita tentang Tuhan dan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan. Tak kala kita menjaga hati untuk tidak sombong dan selalu melihat ke atas, bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu berubahlah. Jika selama ini kita tinggi hati, selama ini kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, peribadatan dengan Tuhan, maka tutuplah mata hati kita dengan hal itu. Bukalah dan berkata, saya minta ampun padamu Tuhan. Utamakan Tuhan, bukan harta. Utamakan beribadah, bukan bekerja. Hukum terutama ikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Bapa, bentuk dapat mengasihi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, sekaligus merenungkan betapa besar karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita, sehingga kita beroleh kehidupan, keselamatan, pengampunan dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
yang sudah menebus dosa kami, dan oleh anugerah-Mu kami ada, kami hidup. Terima kasih Tuhan. Berdoa Bapa, turunlah kiranya berkat-Mu ya Tuhan atas perjamuan kudus ini, supaya setiap kami yang meminum dan memakannya memperoleh persekutuan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kuasa perjamuan kudus ini mengubah setiap kehidupan kami, memberi kami kekuatan, menyembuhkan segala sakit kami, dan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salibnya selama mulia. Mari roti yang ada di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita memakan roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita meminum anggur ini, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Haleluya.
kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Ajar kami terus Tuhan untuk menjaga setiap hati kami, terlebih dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami tetap berkenan kepadamu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada sore kami belajar dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang tetap setia, tetap berkenan kepada Tuhan, dan tidak menjadi tinggi hati, tetapi kami tetap merendahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Sore hari ini Tuhan, kami bawa setiap hati kami untuk kami belajar tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Termateraikan dalam setiap hati kami untuk kami tetap melakukan segala apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kami. Tuhan juga telah memberkati kami lewat perjamuan kudus yang sudah kami terima pada sore hari ini. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi kami yang lebih baik Tuhan, untuk pengiringan kami kepadamu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Hanmena Hasibuan Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah menguatkan kami. Engkau yang senantiasa memberkati hamba-Mu menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap memiliki hati untuk Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pengembalanya Tuhan di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan hamba-Mu tetap menjadi hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala, Bapak Karyus Zibuan Tuhan, yang sudah memberkati kami lewat perjamuan kudus pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmatnya daripada Engkau ya Tuhan, sehingga pengiringan kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, kami sudah menerima sabda-Mu, dan kami telah bersorak-sorai Tuhan untuk tetap setia mengiringi Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati pada saat sore hari ini. Firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita, dan juga perjamuan kudus yang boleh memberkati kita saat pada sore hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Hallelujah.
semua, biar tulis memberkati. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri pada kita sore hari ini, pengumuman buat kita bahwa kegiatan ibadah kita berjalan seperti yang sudah kita ikuti dalam 1 bulan ini, dan kita masih di bulan yang kedua, saudara, dalam protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap cuci tangan, terus pakai masker dan jaga jarak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, doakan pelayanan kita supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, ya. Dan juga doakan bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, supaya dalam pengambilan keputusan langkah-langkah yang terbaik untuk khususnya untuk penanganan COVID-19 ini bisa tepat pada sasarannya, sehingga COVID-19 ini segera meninggalkan negara kita, ya, supaya semua kita bisa sejahtera, baik dan sehat. Saudara dikasih Tuhan, melalui ibadah sore hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Ya, tadi pagi saya sampaikan memang karena kondisi dan situasi sekarang ini serba kita dibatasi, maka tidak ada penumpangan tangan, ya. Tapi walaupun begitu saudara, dengan iman bahwa Tuhan akan tumpahkan tangannya kepada kita semua, amin. Khususnya ulang tahun, jadi doa kami kiranya Tuhan memberikan kesehatan, ya, panjang umur dan berkat-berkat melimpah, ya. Dan satu hal saudara, sore hari ini terima kasih kita untuk tetap setia kepada Tuhan, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita bersama-sama berkata Tuhan Yesus baik, ya, karena Dia segalanya bagi kita. Nah saudara, untuk itu diharapkan bagi Bapak Ibu yang datang dalam setiap ibadah raya, baik pagi maupun sore jam 3, untuk kalau bisa kita sama-sama datangnya lebih awal Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita 1 jam, ya. Jadi supaya semuanya bisa maksimal, ya, acara kita, ibadah kita dari awal sampai selesai. Jadi itu aja beberapa hal penting Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan dan kita semua bersama pada sore hari ini. Tidak ada lagi pengumuman yang lain. Kami undang sekali lagi semua kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapakku raya kami selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Juru Selamat kami, penebus kami. Sore hari ini terima kasih Tuhan, berlawatanmu dalam ibadah kami, sukacita melimpah,
dalam hidup kami, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ibadah sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kami banyak menghadapi berbagai pergumulan hidup, biarlah Tuhan kami tetap setia. Dan juga di dalam berbagai berkat-berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, juga supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Sore hari ini menerangkan firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi rema bagi setiap kami, supaya kami dapat melakukannya dalam setiap hidup kami dimanapun ya Tuhan. Ya, semua orang melihat kebaikan kami lewat kuasa firman Tuhan. Bapak, berkatilah seluruh umat-Mu sore hari ini, supaya dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, Tuhan campur tangan memberkatinya Tuhan. Dan Kau tambahkan hati yang rindu untuk kami tetap bersekutu kepada Tuhan dimanapun ya Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati ya Tuhan, khususnya para pemerintah kami dari pusat sampai daerah, dalam mereka menangani COVID-19 hari-hari ini. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan pewahyuan untuk mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani COVID ini ya Tuhan, sehingga tidak tambah melebar, tetapi dalam waktu yang tidak lama Tuhan, dengan pertolongan-Mu yang penuh kuasa, wabah ini akan sirna dari bangsa kami, dari negara kami, kota kami, daerah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga saudara kami yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Dan juga para tim medis, dokter, Tuhan juga berkati, biarlah Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang sakit, kami percaya segala sakit kami diangkat, dilepaskan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Lukaria Hasibuan yang sudah 1 minggu ini dirawat di rumah sakit Gatot Subroto, dan dalam beberapa hari ke depan ini akan menjalani operasi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Kau campur tangan, Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu Lukaria Hasibuan, teguhkan hatinya Bapa, supaya tidak bimbang, tetapi percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai tangan-tangan dokter dan juga obat-obat, sehingga semuanya mendatangkan berkat kesehatan, kesembuhan kepada Ibu Lukaria. Terpujilah Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Bapa